warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tulab. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini berjumpa lagi bersama dengan Saya Pak Riki. saya Bu Nuri. Dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! UPPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pantun berikut. Pisau di dapur haruslah diasah. Supaya tajam dan jadi kuat. Belajar tanpa harus kenal lelah. Agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Silakan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, good morning anak-anak semuanya. Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tetap jaga-jaga kesehatan ya nak. Baik, pada pagi hari ini alhamdulillah kita sudah masuk ke pembelajaran yang terakhir di subtema 2 nih. Baik, sebelum kita mulai, yuk, tujuan pembelajaran hari ini tuh tentang apa saja sih? Yang pertama, kita akan belajar permainan kelompok di dalam air. Nah, ini ada permainan apa aja nih ya? Kemarin kan sudah ada permainan penguin dan singa laut ya. Nah, kali ini permainan apa nih di dalam air nih? Nanti kita lihat. Yang kedua, menulis cerita dari gambar. Yang ketiga, nilai pecahan terhadap keseluruhan. Dan yang terakhir, ada gerakan tari. Baik anak-anak, sudah mulai siap? Silakan dibuka buku paket halaman 107. Ingat selalu pesan Bu Nuri, ketika mendengarkan video pembelajaran, kalian juga harus memantau dengan membuka buku paket. Oke, sudah? Baik. Pada halaman tersebut ada permainan yang dinamakan permainan kelompok di dalam air, yaitu bermain pipa sumur. Cara bermainnya bagaimana? Yuk kita baca yuk. Pagi ini Pak Guru mengajak Beni dan teman-temannya bermain. Mereka bermain pipa sumur. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Mereka melakukan gerakan memutar dan menekuk di air. Kemudian mereka melakukan permainan pipa sumur. Setiap tim bekerja sama dengan baik. Di sini lihat permainan pipa sumur. Berarti harus ada pipanya ya. Pipanya berbentuk tabung seperti ini panjang. Cara bermainnya berarti ada salah satu tuh yang menaiki pipa ini ya, tapi harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, di sini di bawah ini ada contoh gerakan pemanasan sebelum melakukan permainan pipa air. Yang pertama ada gerakan menekuk di air nih, seperti ini. Gerakan menekuk ya. Kemudian ada gerakan memutar yang terakhir nih, seperti ini, gerakan memutar di dalam air. Kalau yang kedua ini gerakan menekuk, tapi menekuknya tegap. Kalau ini menekuk seperti ruku ya nak ya, bungkuk. Kemudian yang kedua ini gerakan menekuknya jongkok ya, duduk seperti itu. Nah, dari duduk kemudian berdiri. Nah, yang terakhir gerakan memutar di dalam air. Nah, ini contoh gerakan pemanasan sebelum melakukan permainan di dalam air. Pada intinya permainan pipa sumur ini mudah nak ya, alatnya ini hanya berupa pipa sumur, kemudian salah satu pemain harus menaiki tuh, jangan sampai terjatuh di ketika menaiki pipa sumur ini. Oke, hati-hati ya, jangan sampai deh nak ya. Ini permainan cukup kita tahu saja karena sangat berbahaya, jadi harus ada yang mengawasi ketika kalian ingin bermain ini. Oke? Selanjutnya dibuka buku paket halaman 111. Sudah? Nah, di sini ada sebuah gambar, nak. Kita disuruh apa? Susunlah sebuah cerita dari gambar di samping. Kita disuruh untuk menyusun dari gambar-gambar ini menjadi sebuah cerita. Nah, coba perhatikan. Gambar yang pertama.
Oh, ada dua ekor burung pipit nih ya. Kemudian kita lihat lagi gambar yang kedua. Kita analisis dulu. Sebelum mau nulis sebuah cerita, kita analisis dulu. Oh, tiba-tiba kok ada ayam ini ya, anak ayam. Kemudian alur yang ketiga, gambar yang ketiga. Oh, mereka saling berbagi makanan nih. Oke, yang terakhir, oh, anak ayam ini berubah jadi besar menjadi ayam jantan. Oke, kalau kalian sudah analisis ya, pahami betul gambarnya, baru kita susun menjadi sebuah cerita. Yang pertama, kita lihat dulu dari gambar yang pertama ini. Lihat, oh tadi ada 2 ekor burung pipit sedang beristirahat di tangkai pohon. Tuh. Jadi sebuah cerita ya. Kemudian lihat gambar yang kedua. Ketika itu datanglah seekor anak ayam. Dengan membawa, misalkan anak ayam ini nggak apa-apa, kita buat sebuah cerita sesuai keinginan kita aja, sesuai imajinasi kita aja ya nak ya. Nah di sini Bu Nur pengennya anak ayam ini sedang membawa makanan. Kemudian lihat gambar yang ketiga. Kedua burung ini turun ke bawah nih, ikut makan makanan yang dibawa oleh anak ayam. Wah, jadi kita buat cerita nih. Kemudian kedua burung pipit turun ke bawah untuk ikut makan bersama anak ayam. Wah, berarti mereka tidak saling bertengkar ya, saling berbagi. Anak ayamnya pun tidak jahat ya, saling berbagi. Buktinya dia mau tuh tidak marah ya, tidak mengusir kedua burung itu, tapi didiamkan saja. Nah, berarti yang terakhir, lihat gambar yang terakhir. Oh, berarti karena sudah saling kenal kedua burung ini, berarti tak lama kemudian, 1 bulan kemudian, anak ayam ini berubah menjadi ayam jantan. Wah, 1 bulan kemudian anak ayam berubah menjadi ayam jantan dan selalu berkokok pada pagi hari atau saat fajar, sehingga bisa membangunkan kedua burung pipit. Tuh, menjadi sebuah cerita ya. Wah, padahal hanya ada 4 gambar, tapi kita bisa membuat cerita loh nak. Tuh ya kan. Intinya apa? Ketika itu kedua ekor burung ini yang tadinya sendirian sedang istirahat, kemudian datang seekor anak ayam dengan membawa makanan. Akhirnya mereka berbagi, hidup rukun ya, saling berteman meskipun mereka berbeda jenis hewan loh ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Meskipun mereka berbeda jenis hewan, tapi tidak saling bertengkar, tidak saling marah-marah, tidak saling mengusir satu sama lain. Nah, sampai dia berteman hingga anak ayam ini berubah menjadi ayam jantan. Wah, yang setiap fajar, setiap pagi selalu berkokok untuk membangunkan kedua burung pipit tersebut. Jadi sebuah cerita. Nah, kalian pasti bisa membuat cerita sendiri ya, ada di halaman 111. Itu tugas kalian nanti. Nah, sekarang ada pertanyaannya lagi nih. Siapakah tokoh dalam cerita yang kamu tulis? Tokoh itu adalah nama hewan yang kita tulis ini. Tokohnya ini siapa? Burung pipit dan siapa?
anak ayam. Itu tokohnya. Kalau kalian misalkan di sini nanti ada hewan antara kucing dan tikus, tulis berarti tokohnya kucing dan tikus misalkan. Karena di sini Bu Nuri contohnya adalah burung pipit dan anak ayam, berarti tokohnya adalah kedua hewan tersebut. Kemudian soal yang kedua, berilah contoh perilaku yang mencerminkan persahabatan dalam cerita yang kamu tulis. Nah, contoh perilakunya tadi apa ya? Yang cerita yang sudah kita buat persahabatannya, mereka saling rukun. Terus apa lagi? Saling berbagi makanan. Ya. Tidak bertengkar. Tuh, meskipun berbeda jenis hewan. Tuh, mereka saja yang berbeda jenis hewan tidak saling bertengkar, hidup rukun, berbagi makanan, berbagi hal-hal yang kecil. Sedangkan kita sebagai manusia, berteman harus dengan siapapun, tidak boleh memandang. Tidak boleh memandang sukunya apa, tidak boleh memandang dia orangnya hitam atau putih, nggak boleh memandang dia itu anaknya jelek atau ganteng. Nggak boleh dinilai seperti itu. Berteman harus dengan siapa saja. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah. Cukup sekian penjelasan dari Bu Nuri. Nah, selanjutnya ada lagi nih Nak ya, tentang matematika khususnya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Riki. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuri atas penjelasan sebelumnya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam ilmu, menghasilkan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Baik anak-anak sekalian, sehat semuanya ya. Sehat ya. Sehat, semangat. Insyaallah kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bersyukur kepada Allah dan meningkatkan iman dan takwa kita. Pastinya imun akan mengikuti kalau iman dan takwa kita terus meningkat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, silahkan dibuka halaman 114. Kita akan sama-sama membaca ya Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Lomba kebersihan. Hari ini kelas Siti mengikuti lomba kebersihan kelas. Sebagian siswa bekerja sama membersihkan kelas. Sebagian siswa menghias kelas. Edo membersihkan kaca jendela. Lani membuat beberapa hiasan. Dayu menata hasil karya menulis cerita dongeng dengan temannya. Ayu merapikan hasil karya teman-temannya tentang pecahan. Suasana kelas menjadi semarak. Setelah siap, Siti mengundang ibu guru dan kepala sekolah untuk berkunjung ke kelas. Mereka melakukan penilaian. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menyambut kepala sekolah. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan lomba kebersihan. Mereka menunjukkan rasa kebersamaan untuk kelasnya. Subhanallah Nak ya. Indah sekali kalau kita sudah kembali ke sekolah ya. Insya Allah beberapa saat lagi kita akan kembali ke sekolah. Pastinya kebersamaan di kelas ini, kebersamaan di sekolah ini akan menghiasi kita pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di kelas. Tuh indah ya. Kalau kita bersama, semua pekerjaan akan mudah ya, seperti dalam narasi ini ya, semua siswa bekerja sama membersihkan kelas. Masing-masing mengerjakan tugasnya. Ya, ada yang merapikan dan membersihkan kaca jendela ya,
ada yang membuat beberapa hiasan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing ya, untuk menghias kelas dan pastinya untuk kebaikan, yaitu kebersihan kelasnya masing-masing. Indah sekali ya. Semoga kita bisa kembali ke sekolah ya nak ya. Walaupun tak bisa ke sekolah untuk saat-saat ini, kita coba lomba kebersihan di rumah masing-masing atau di kamar masing-masing, bisa kok ya. Baik anak-anak sekalian, yuk sekarang kita berlatih. Silakan dibuka halaman 116. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak piala di samping ada berapa? Yuk kita hitung ya. 1, 2, 3. Pak dari kanan ngitungnya boleh. 1, 2, 3. Ada berapa pialanya nak? Ada 3 pialanya. Yuk kita tulis ya, 3 pialanya. Oke anak-anak, ada berapa piala di samping? Ada 3 buah ya. Banyak piala juara 1 dari seluruh piala menunjukkan pecahan berapa? Ingat kata kuncinya ya. Ada berapa piala di sini? Ada 1, 2, 3 ya. Berarti ada 3 piala nih ya. Ada 3 piala ini. Nah, yang ditanya banyak piala juara 1 dari seluruh piala menunjukkan pecahan berapa? Masih ingat anak-anak? Harus bisa nih ya. Nah, dari sini kita ketahui dulu berapa penyebutnya. 1, 2, 3. Berarti penyebutnya berapa tadi? 3. Tuh, tulis 3 di sini. Nah, pembilangnya berapa? Piala juara 1 ya yang ditanyakan. Iya, berarti kita tulis di sini. Tuh. Bagus, bisa kan? Insya Allah. Kita geser deh. Tuh. Kita geser yuk. Jadi bagiannya berapa? Menunjukkan pecahan berapa? 1/3. Oke, kita geser dulu. Hehehe. Bisa ya. Oke. Baik anak-anak, kita lanjut ya nak ya, ke nomor 2. Nah, banyak benda di samping ada berapa? Ada 1, ada 2. Oke, kita bikin. Berapa banyak bilangannya? Bendanya ada 2 Pak. Oke, kita tulis di sini. Banyak benda di samping ada 2. Good job. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik anak-anak, yuk kita lanjut ya. Banyak sapu dari seluruh benda menunjukkan pecahan berapa? Penyebutnya berapa? 1, 2. Pembilangnya banyak sapu. Nih sapu. Sapu ini kan sapu nih ya kan? 1. Oke. Jadi berapa ya? Ya. 1/2. Oke, alhamdulillah. Yuk kita tulis deh di sini. Oke, pintar sekali anak-anak. Oke. 2-nya di sini ya nak ya. Tuh. Oke, good job. Well done. Alhamdulillah. Nah, banyak latihan ya nak ya. Kalau matematika itu kita harus banyak latihan. Insya Allah kalau anak yang rajin latihan, dia akan lebih terampil, lebih bisa menghadapi dalam soal cerita maupun dalam soal-soal yang lainnya. Yuk kita lanjut. Silakan dibuka halaman 118. Kita akan sama-sama melihat gerakan tari. Mempraktikkan gerakan tari. Lomba antar kelas telah selesai.
Pengumuman pemenang akan dilakukan. Anak-anak berkumpul di aula sekolah. Sebelumnya diadakan beberapa acara. Ada doa, sambutan panitia, dan pentas seni. Para siswa mengikuti penuh semangat. Beberapa anak mementaskan tari kupu-kupu. Gerakannya sangat kompak. Gerakan tarian tampak indah. Tuh, subhanallah ya. Gerakan tarian. Nah, perhatikan. Gerakan hewan yang bisa dijadikan tarian diantaranya tari merak. Kalau tari merak tuh hewan apa? Ya, burung merak. Tari kijang. Ya, tari kijang hewan kijang ya. Lanjut. Tari kupu-kupu. Iya, ya kupu-kupu lah Pak. Iya bener. Tari kuda lumping. Ya, dari kuda ya. Nah, lanjut. Tari kupu-kupu menggunakan properti sampur. Pak, sampur itu apa sih Pak? Nih selendang ini nih tuh, sampur tuh. Ya. Itu sampur ya. Dan tari sedati berasal dari provinsi Aceh Darussalam, Nangro Aceh Darussalam. Subhanallah. Indah ya Indonesia nih ya. Indah Indonesia ini kaya akan budaya. Dan pastinya kalau kita sudah di sekolah ini kebersamaan ini akan selalu terlihat ya. Kan kita pernah mengadakan pentas seni ya, itulah awalnya untuk mengapresiasi minat dan bakat anak-anak baik dalam seni, baik dalam budaya, untuk menunjukkan cinta budaya lokal. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memudahkan untuk meraih cita-cita dan tentunya menjadi anak yang soleh ya nak. Iya, insya Allah anak yang soleh itu udah semuanya bener dah ya. Tapi kalau anaknya pintar tapi nggak berbakti sama orang tua, itu tidak soleh. Lebih baik lagi adalah anaknya pintar berbakti sama orang tua. Dan contoh daripada berbakti sama orang tua adalah memuliakan tamu ya. Siapa yang memuliakan tamu, maka dia akan disayang Allah ya. Siapa yang memuliakan tamu, siapapun tamunya, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetaplah menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, berbakti sama orang tua, dan berprestasi dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Ingat pesan ibu 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilisasi dan interaksi. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.